Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Baik, pelajaran kita lanjutkan. Kali ini kita bertemu di Dangau Inspirasi, di mana kita akan membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan arang sekam. Jadi sekam ini bukan saja kita gunakan untuk untuk campuran langsung di tanah kita tanam, tetapi juga kita buat arangnya gitu. Jadi arang ini banyak fungsinya sebenarnya, terutama dari segi kesehatan tempat. Jadi arang ini ketika kita telah buat arang, itu biasanya arang ini steril dia. Jadi tidak ada makhluk hidup yang tumbuh di arang itu. Nah, ketika itu telah kita buat, inilah yang media yang paling bagus sebenarnya ketika kita menanam atau membuat media tanam. Jadi ada yang dicampur dengan arang sekam dan ada yang tidak dijadikan arang. Kan begitu biasanya kita menyemai itu. Tetapi ini media yang termasuk media premium ini untuk campuran tanaman kita. Jadi arang ini sebenarnya perlu sekali gitu untuk tanaman kita. Jadi bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk itu adalah pertama tentu sekamnya. Sekam. Kemudian yang kedua, tempat di mana dia dibakar. Nah, supaya dia dibakar itu tidak tidak hidup, dia akan dipisahkan pembakarannya dengan sekamnya. Jadi kita buat semacam cerobong tuh. Nanti cerobong ini untuk apa? Supaya oksigen ini keluar. Ketika kita membakarnya, oksigen masuk, baru dia terbakar. Tetapi kalau dia oksigennya tidak ada, tentu akan mati dia pembakaran ini. Nah, itu gunanya cerobong. Kalau tahu apa salahnya kita nanti kita bakar aja langsung, kan tidak ada salahnya. Tapi kita buat cerobongnya, kita bakar di dalamnya supaya ada masuk oksigen, sebab untuk keluarnya pembakaran itu perlu oksigen. Nah, jadi secara pelan-pelan nanti dia akan terbakar. Jadi pembakaran ini bukan langsung terbakar, tapi dia meresap pelan-pelan sehingga nanti seluruhnya nanti kebakar. Nah, itu dia bisa menjadi arang dia. Sebab kalau kita bakar langsung, bukan jadi arang dia, tapi jadi abu dia. Nah, ini yang terjadi. Biasanya kesalahan kita di situ. Kita biasanya tidak membuatnya itu terlalu lama, kemudian tidak dibakar langsung gitu. Nah, sehingga oksigen ini tidak teratur. Yang perlu bagi kita adalah pengaturan oksigennya. Jadi ada bahan tadi, kalau kita lihat bahannya. Bahan pertama, satu arangnya, sekamnya. Sekam tergantung banyaknya. Kalau kita buat banyak, ya banyak. Kalau sedikit, sedikit. Nah, kemudian cerobongnya itu. Jadi cerobong untuk tempat bakarannya, supaya nanti oksigen masuk. Jadi bisa cerobong ini bisa dibuat pakai pakai besi itu dibulatkan. Jadi bisa pokoknya tidak masuk arangnya nanti kalau kita Jadi cerobongnya. Cerobong pembakaran lah kita buat sama. Nah, kemudian tempatnya, tempat pembakaran. Nah, di tempat pembakaran penting gitu, supaya nanti tidak tercampur dengan yang lain. Sebab kalau kita siapkan tempat pembakaran khusus, dia nanti akan akan terbentuk sempurna dia jadi arang sekam. Tapi kalau dia sebenarnya di tempat mana-mana aja bisa. Tapi kalau kita buatkan khusus itu akan lebih steril, lebih bagus sampainya gitu menjadi arang sekam. Nah, cuma ini bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian baru nanti untuk pembakarannya, bahan untuk dibakar. Nah, untuk dibakar ini kan bisa kayu, atau bisa tempurung, atau kertas, daun-daun kering juga bisa. Pokoknya tidak ada patokan khusus lah dalam membuat itu. Gitu. Jadi tidak harus tidak harus tempurung, tidak harus ini, tidak harus itu. Tapi apa yang bisa kita bakar itu sudah cukup.
Nah, barangkali ini yang bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat arang sekam ini. Nah, kita mungkin lanjut ke cara pembuatannya. Oke, Bapak Ibu, kita coba buat. Nah, pertama kita siapkan ini cerobongnya. Nah, cerobong ini kan bisa juga dibuat dengan dengan jaring yang terbuat dari besi itu bisa, ya, tolong. Nah, ini kan sekam kecil nih. Sekam kecil ukurannya. Kalau terlalu besar lubangnya nanti terbakar ya masuk ke dalam. Nah, makanya dibuat lubang yang tidak terlalu besar daripada sekam ini. Nah, baru di sini dihamparkan. Jadi ini kita buat tempat ini supaya nanti tidak melebar kemana-mana. Kita batasi dengan apa aja lah. Pokok batu, pokoknya jangan dibuat khusus lebih baik. Kalau memang kita biasanya ingin membuat terus-menerus, buat aja tempat khusus. Tempat seperti ini, nanti menaruh ini aja lagi kan. Tinggal berikan arang sekamnya. Nah, tolong dimasukkan. Yuk, coba. Terus, tidak ada masalah. Karena dia ada lubang-lubangnya. Tapi karena tempat kita mengukur begini, ya segini aja kita buat dulu. Nah. Belum, tambahkan aja supaya dia bertahan lama. Anunya. Masukkan aja. Supaya terbakar dia. Nah, tugas kita sekarang cuma memelihara api di dalam supaya ada. Sampai nanti dia mulai terbentuk arangnya di sini. Nanti dia membakar jadi meresap begitu. Nah, bukan membakar langsung. Jadi panas itu pelan-pelan masuk. Nanti kan akan terbakar sampai sini. Nah, biasanya ini tergantung banyak ini kita buat. Tapi rata-rata minimal 1 jam ini membuat ini. Untuk langkah terakhir dari pembuatan arang sekam kita adalah menyiram sejenuh mungkin sekam yang ada kita buat ini. Sebab kalau tidak kita siram secara jenuh, nanti kalau kita biarkan bisa dia menjadi abu. Jadi harus basah seluruhnya, jenuh airnya, sehingga memang tidak ada kemungkinan untuk hidup lagi. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita dalam pembuatan arang sekam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga nanti akan membantu kita dalam memperbaiki budidaya tanaman kita selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.